Kekejaman Israel terus berlanjut, dari satu tindakan ke tindakan lainnya, dari satu kejahatan ke kejahatan berikutnya. Bahkan, atas ketegaan Israel terhadap Palestina, selain terus menggempur Gaza, Israel pun menutup seluruh jalur penyeberangan ke Gaza bagi bantuan makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Tentu saja, aksi brutal Zionis ini memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lama. Ada sebuah fenomen mengagumkan, yang mengguncang hati publik dunia. Bagaimana tidak, di tengah situasi ini, terdapat sebuah aksi heroik menembus blokade Israel. Demikian dilakukan oleh China. Dan hanya Cina, satu-satunya negara yang bisa menembus blokade Israel tersebut. Sejumlah bantuan yang dikirim menggunakan truk dan parasut dari pesawat. Tiongkok menjadi satu-satunya negara di dunia yang berani terobos blokade Israel untuk menyalurkan bantuan ke Palestina. Dengan demikian ini, China mendapat tepuk tangan Muslim dunia. Di sisi lain, hal mengejutkan dari pemberitaan Israel. Sebelumnya, Israel dan Amerika selalu lengket, harmonis, dan erat komunikasi juga emosialnya. Namun, kini Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menjauh dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hal ini menandakan retaknya hubungan kedua pemimpin yang terkenal bersekutu tersebut. Sebagaimana laporan dari NBC News, perpecahan di antara mereka semakin dalam mengenai Iran, Gaza, dan Yaman. Sebagaimana yang disebutkan bahwa, pejabat AS dan Timur Tengah yang memahami masalah tersebut, NBC News melaporkan bahwa Trump baru-baru ini membuat dua pernyataan publik yang membuat Netanyahu khawatir. Lebih-lebih, terutama pernyataannya bahwa, ia belum memutuskan apakah Iran akan diizinkan untuk memperkaya uranium sebagai bagian dari kesepakatan nuklir baru yang potensial. Oleh karena hal ini, menjadikan pihak Netanyahu juga merasa frustrasi dengan langkah Trump. Sebagaimana laporan NBC News, Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer menyampaikan rasa frustrasi PM Netanyahu secara langsung kepada utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, selama pertemuan di Gedung Putih. Lebih jauh, dalam laporan itu menyebutkan bahwa Netanyahu juga kecewa dengan pergeseran sikap Trump yang lebih luas ke arah diplomasi atas konfrontasi dengan Iran. Seorang pejabat Israel mengatakan, Netanyahu berharap untuk mendapatkan dukungan Amerika, untuk kemungkinan serangan militer Israel terhadap infrastruktur nuklir Iran, selama kunjungan ke Gedung Putih bulan lalu. Sebaliknya, pihak Donald Trump dilaporkan memberitahu Netanyahu bahwa dia terbuka untuk negosiasi langsung dengan Iran, sebuah posisi yang secara pribadi dikesampingkan Netanyahu sebagai tindakan buang-buang waktu. Tak hanya itu saja, sebagaimana laporan yang sama, menggambarkan meningkatnya kekhawatiran Israel bahwa AS meninggalkan pendekatan garis kerasnya terhadap Iran. Sebelumnya, para pejabat Israel telah memperingatkan bahwa kesepakatan apapun yang memungkinkan pengayaan uranium oleh Iran tidak dapat diterima. Mereka beranggapan dengan alasan bahwa, Teheran telah melemah dan sekarang adalah saatnya untuk menghilangkan kemampuan nuklirnya. Mereka khawatir bahwa pembicaraan diplomatik dapat menutup peluang tersebut. Tak selesai di situ saja, masalah Gaza juga telah muncul sebagai titik api lainnya dari retaknya hubungan Trump dan Netanyahu. NBC News, dalam kutipan pemberitaannya dari pejabat Amerika yang mengatakan, bahwa Trump frustrasi dengan keputusan Israel untuk melancarkan serangan baru ke Gaza, yang menurutnya akan merusak rencana pemerintahannya untuk merehabilitasi wilayah tersebut. Trump dilaporkan menyebut kampanye pengeboman Israel tersebut sebagai usaha yang sia-sia, yang akan membuat rekonstruksi lebih sulit. Di sisi yang sama, area pertikaian ketiga mereka berpusat pada Yaman. Menurut NBC News, Netanyahu terkejut ketika Trump mengumumkan bahwa AS akan menghentikan operasi militer terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran setelah mereka setuju untuk berhenti menyerang jalur pelayaran Laut Merah. Pengumuman itu datang beberapa jam setelah Israel melakukan serangan besar di bandara Sana, menyusul serangan rudal Houthi yang mendarat di dekat Bandara Internasional Ben Gurion. Eskalasi ketegangan yang dilaporkan terjadi di tengah tanda-tanda yang lebih luas dari pergeseran kebijakan regional AS.
Para pejabat Israel sangat terganggu oleh laporan Reuters minggu lalu yang mengatakan Trump tidak lagi mengondisikan kerjasama nuklir dengan Arab Saudi pada normalisasi dengan Israel, pilar strategi AS sebelumnya di wilayah tersebut. Netanyahu dilaporkan semakin frustrasi dengan pendekatan AS terhadap Iran, terutama mengingat negosiasi nuklir yang sedang berlangsung dan kesepakatan Washington baru-baru ini dengan Houthi. Berdasarkan perjanjian tersebut, AS setuju untuk menghentikan kampanye udara intensifnya dengan imbalan penghentian serangan maritim oleh kelompok yang berpihak pada Iran tersebut. Trump memecat penasihat keamanan nasionalnya Mike Waltz pada bulan Mei atas dugaan upaya untuk melemahkan presiden dan mendorong konflik dengan Iran. Beberapa analis berpendapat bahwa pemecatan Waltz menandakan adanya pergeseran dalam pemerintahan, dengan suara-suara pro-diplomasi yang memperoleh pengaruh atas elemen-elemen yang agresif. Selanjutnya, Trump mengumumkan kesepakatan dengan pemerintah Yaman yang dipimpin Ansarallah secara terbuka pada tanggal 6 Mei, sebuah langkah yang dilaporkan mengejutkan para pemimpin Israel. Media Israel melaporkan bahwa Tel Aviv terkejut dengan keputusan Washington untuk mengakhiri operasi terhadap Yaman. Meskipun demikian, sifat rumit politik Washington membuat sulit untuk menentukan apakah keretakan yang dilaporkan antara Trump dan Netanyahu itu asli, atau bagian dari strategi diplomatik polisi baik, polisi jahat yang diperhitungkan. Kebakaran di Israel, antara lain kebakaran hutan besar-besaran susah dikendalikan, meskipun akhirnya berhasil dijinakkan. Sementara itu, penyebab kebakaran masih terus diselidiki dengan adanya dugaan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh kesengajaan. Adapun otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengumumkan telah berhasil mengendalikan kebakaran besar yang terjadi di Yerusalem Hills sejak Rabu, menurut lembaga penyiaran publik Israel Kan dan Channel 12. Sebagaimana laporan The Independent, lembaga dana nasional Yahudi yang mengelola hutan di Israel menyebut bahwa meski sebagian besar titik api utama kini sudah berhasil dikendalikan, upaya pemadaman masih terus dilakukan untuk mengatasi sisa-sisa titik api yang masih menyala. Sebelumnya, kebakaran telah melalap sekitar 6.000 hektar lahan, termasuk 2.000 hektar kawasan hutan. Adapun 3 komunitas religius Katolik yang sempat dievakuasi dari tempat tinggal mereka, ujar Farid Jubran, juru bicara Patriarkat Latin. Sebuah lembaga penyiaran negara Israel mengatakan tim investigasi khusus telah dibentuk untuk mencari penyebabnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menetapkan situasi tersebut sebagai darurat nasional.